alihi wa sahbihi wa sallam wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih Allahumma qina minal fitnah bima waqaita bihi min ibadika salihin. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Syi'in wal khasiat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana semua kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan dengan umur, sehingga kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri menghadapi sisa dari umur ini, yaitu kematian yang pasti akan menjemput di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semua kita diberi Allah husnul khatimah ma'al lutuf wal afiyah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita pasrahkan dan hantarkan kehadiran pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in tabi'in ila yaumiddin. Syi'in wal khasiat rahimakumullah. Kita masuk ke dalam pembahasan wal maqalatu tsaniyatu wa tsalasun, pembahasan yang ke-32. Itukah? An Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, dari seorang aulia Allah, yaitu yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan karamah dan barakah dari beliau. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini su'ila anil unsi billah, ditanya dari unsi billah. Unsi itu jinak dengan Allah. Nah ini, jadi beliau ini ditanya dari jinak dengan Allah. Orang yang jinak dengan Allah ini selalu apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu kembali kepada Allah. Model nang kayak anjing dalam tanda kutip, atau binatang lain dari anjing, nang kayak penang jinak lawan kita. Nah, kita sipak anjing itu umpama nih, ya tuhnya kada kemana-mana. Burung itu misalnya karena saking jinaknya kita tawakakan, ya coba bulik pulang ke tangan kita. Ya, ini jinak kepada Allah. Dan ini makam, dan makam ini tidak bisa diulah-ulah. Ini semata-mata hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahwa, bagaimana, apa yang jinak kepada Allah itu? Faqala ay Sufyan, berkata beliau Sufyan Ats-Tsauri, alla tasta'nisa bikulli wajhin sabih, jangan sampai engkau itu terperdaya dan jinak dengan setiap wajah yang musyrikin. Musyrik ini yang cantik, yang mempesona. Nah ini ira kita sampai ini sudah. Kita jangan terperdaya dengan bungasnya muha orang. Karena berapa banyak muhanang bungas ini menipu. Nah, ina tunduk aja orangnya. Nah ini kita bisa terperdaya ini. Sekalinya buntutnya mahambat. Nah ini, zaman wayah ini luar biasa. Wala bisautin thayyib, demikian pula kita jangan terperdaya, kata Sufyan Ats-Tsauri, dengan suara yang baik. Nah zaman wayah ini pun banyak memperdaya kita dengan suara emasnya. Menjadi imam umma bilang asa sambayang di Masjid Nabawi. Namunnya jadi imam umma bilang asa di Makkah Al-Mukarramah kita. Jangan terperdaya demikian. Ini zaman Sufyan Ats-Tsauri. Kalau tidak, kita tidak pernah menemukan Allah itu sendiri.
Wajah yang tampan ini bisa menutup akal sehat kita. Suara yang baik pun bisa menutup akal sehat kita. Ailadidin pisama atau pisimai yang enak didengar. Wasyarihin fil qalbi, asa terabang hati ini mendengar suara sidin. Wala bilisanin fasih ajayidin, jangan pula terperdaya engkau dengan lisan yang fasih. Mun bepandir nih bilang aja. Dia kayak istilah anak merekrut kita itu bilang liwar tadi bang, bilang 2 kilan lagi gol kena usahanya. Apa ada kita bilang ruruk taros sekalinya tatipu. Nah ini mudah Allah selamatkan kita bertaat. Ini bisa benar merangkai kata, bisa benar ini menyusun kalimat-kalimat. Pembicaraannya sangat menarik. Jangan terperdaya demikian. Tetap artinya kita lakukan akal sehat, karena ada Allah dalam kehidupan kita. Nah ini jadi orang-orang yang sudah jinak dengan Allah, maksudnya kayak apapun wajah yang tampan tidak akan pernah mendinding dia dengan Allah. Amun orang nang kada ba Allah, kada kau melihat orang bungas, masya Allah, mana bungas sidin dia, mana baik suara sidin. Sekalinya, ketampanan wajah sidin menipu semua kita. Suara yang baik yang beliau miliki misalnya ternyata menipu kehidupan kita. Subhanallah. Sinul khasiat rahimakumullah. Lihati orang nama nipu tuh kayak apa kata-katanya, gitu, manis benar tadi bang, taliur kita mendengar. Masya Allah. Nah jangan, ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wal maqalatu tsalisah wa salasun an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Perkataan yang ke-33 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Az-zuhdu salah satu ahrufin. Nah zuhud itu jersidin 3 huruf. Ini jar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sangat mahir di dalam menerjemahkan setiap kalimat-kalimat huruf Al-Quran. Ini Ibnu Abbas. Nah kayak jersidin alhamdulillah, ikam tahulah alhamdulillah itu 8 kalimat. Ini sebuah isyarat dari Allah. Bila mulut kita sering mengucapkan kalimat alhamdulillah, berarti kita membuka pintu surga yang 8. Itu dari Ibnu Abbas. Sering-sering kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu adalah 12 huruf. Maka Muhammadur Rasulullah itu pun 12 huruf. Sedangkan sehari semalaman ini 24 jam. Maka orang yang mengucapkan kalimat dengan hati yang tulus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosanya selama 24 jam di hadapan Allah akan diampunkan oleh Allah. Ini dari Ibnu Abbas. Nah ini mulai kita juga mudah nang banyak loh ini nang singkatan itu wancuh dia kira nang sinduk nasi soalnya wanita curahan hatiku. Ini macam-macam ini orang wayah ini nih. Nah ini kita kembali kepada kayak Rajab itu pun ada kepanjangan. Kita nih bulan Rajab kalau nih. Nah bulan Rajab ini bulan yang mulia. Kebajikan kita 70 kali lipat digandakan oleh Allah. Jadi bila kita ini berbuat kebaikan di bulan Rajab, 70 kali lipat digandakan Allah. Sekali bertasbih sama lawan 70 kali di luar dari bulan Rajab. Sebaliknya sekali bakar amput sama lawan 70 kali bakar amput di bulan lain. Nah, ini Rajab. Nah, cuman Rajab ini raknya rahmatullah,
Jimnya jarimatul ibad, baknya birrullah. Jadi kita ini, dosa-dosa kita ini dikasak oleh rahmat Allah, dikasak oleh kebaikan Allah. Artinya kalau kita ingin taubat kembali kepada Allah di bulan Rajab, inilah saatnya. Kita tidak akan pernah dipilih-pilih Tuhan untuk diterima taubatnya. Makanya yang terbanyak amalan kita bulan Rajab ini, Rabbil firli warhamni watub alayya. Nah, ini kita kembali kepada pembicaraan zuhud 3 huruf. Zai, waha, wadal. Huruf zai, huruf ha, huruf dal. Pazai zadun lil ma'ad. Zai itu maknanya adalah bekal untuk hari akhirat. Zuhud. Jadi zai itu kata Ibnu Abbas itu bekal untuk hari akhirat. Nah, kita ini perlu benar memutiki bekal kita. Karena senikmat apapun makanan yang dihidangkan karena kita tamu, kita pasti akan pulang. Sehebat apapun kedudukan kita di alam dunia, kita pasti akan pulang. Semua kita pasti akan mati. Jadi 2 aja di alam dunia ini yang tanpa insya Allah. 1 mati, 2 rezeki. Ikam isok amun hidup berejaki lah pasti. Ikam ni mati kayaknya lah, insya Allah. Kada insya Allah mati kayaknya. Nah, Allah karim. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Nah, jadi ini zadun lil ma'ad, ay lil akhirah. Ya, ma'ad itu akhirat. Wahwa taqwallah, yaitu bekal kita ini kan ada lain, yaitu takwa kepada Allah. Takwa itu dengan makna wikayah. Wikayah itu apa? Memelihara lahir batin kita ini dari azabnya Allah. Nah, itu takwa. Jadi kayak apa caranya kita ini mengawal diri kita lahir batin ini jangan sampai terperosok ke dalam neraka. Andai kata terperosok, lah kasih cabut, lah kasih kita kembali. Ini makna takwa. Nah, prinsip orang-orang yang bertakwa ini, fala tusaku ampusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Jangan engkau merasa suci dari siapapun, karena standar takwa itu hanya Allah yang tahu. Jadi samuan kita ini kadang kau menyetandari orang, jangan orang lain, diri kita kadang kau kita menyetandari bahwa kita ini orang yang takwa. Karena itu hak Allah, wa a'lamu bimanit taqa. Hanya Allah yang tahu standar takwa itu. Ada yang standar takwanya menginumi anjing yang kehausan, itu standar takwanya, padahalnya pelacur, maka surga menjadi tempatnya. Hidup ya. Ada yang standar takwa ini keluar dari komunitas orang jahat, berjalan nih meninggalkan komunitas orang jahat menuju komunitas orang baik, walau belum sampai di pertengahan jalan kematian menjemputnya. Standar takwa lawan orang itu demikian, maka surga menjadi miliknya. Dan ini bukan umat Nabi Muhammad, pakai pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan kita merasa suci dari siapapun, karena standar takwa itu hanya Allah yang tahu. Amun ada aja kita ini merasa suci, ada, ini sudah kita terbuka lebar peluang untuk kibir, untuk ujub, untuk sombong, untuk merasa hebat dari orang lain. Sin wa khasiat rahimakumullah. Nah, jadi ini kita zai itu ujar Ibnu Abbas adalah zadun lil ma'ad, bekal untuk hari akhirat, takwa-takwa kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita bertaat. Karena pada akhirnya kita ini mati ini nah, jangan ada pematian. Ada ahli ibadah memaksa Tuhan, Tuhan ulun liwar muar lawan iblis itu
tamuakan ulun Tuhan maksa benar. Nah ini pelajaran lawan kita. Akhirnya ditampaikan Tuhan iblis itu mantakan seorangnya ahli ibadah. Nah betamuan lawan iblis, ujar iblis, apa gerang kamu nak betamuan? Aku nih luar muara kami adu mubin, musuh nang nyata. Ini kalinya ikam orangnya. Tertawa iblis. Ujar iblis, ikam gak akan pernah bisa manang lawan aku nih. Satu, ujar iblis, aku senior, ikam junior. Nah, kita nih kayak apa aja hebatnya anak, ada harapan manang. Pengalaman terbanyak kita anak-anaknya. Yang kedua, ujar iblis, aku ini melihat ikam bisa kada melihat tahun aku. Ayo kita bakal lahir lawan orang gaib, pemenang lah. Andai kata ikam kawa juga, ujar iblis, mengalahkan aku nang demikian, aku kada mau kematian sampai hari kiamat. Ikam mati. Jadi kata kau manang, cuma ujar iblis, ayo ja, aku betampai nih, jakanya anu kupukah bulu kami udah, ujar iblis. Cuma sayang aku tahu ikam ini 70 tahun lagi umur. Jadi percuma aku mendengar itu, hilang iblis. Labaran berpikirnya, kayak ini jadinya aku 70 tahun nyer mati. Bapak aku berhimat beribadah. Tati kuang. Iblis nih nak kayak itu pak, manis pandirnya, padahal menyesatkan. Jar orang lain politik identitas. Banyak kita terperdaya dengan politik identitas. Mudah-mudahan Allah bukakan kita ini akal sehat, Allah bukakan hati kita sehingga bisa melihat cahaya. Pas sekalinya padahal umurnya handap, batuhuk kuda beribadah, pas melakukan maksiat, pas mati. Su'ul Fatimah. Jadi kada usah nang dililihatakan iblis itu. Walha hudan lidin. Hak itu maksud juhud di sini ujar Ibnu Abbas adalah petunjuk bagi agama. Ai suluku tariqin yusilu ila tariqatil Muhammadiyah, yaitu jalan di mana jalan itu adalah menyampaikan kepada jalan perjalanan Rasulullah. Apa ya perjalanan Rasulullah ini ya? Banyak, di antaranya Rasulullah kada pernah menipu. Sampai Nabi bersabda, man gasyana falaysa minna. Bila gawian ikam menipu umat kami, menipu kami, maka itu bukan golongan kami. Jadi kada perlu kita tampil apa adanya, kada perlu menipu. Inilah kita. Nah, minta Nabi kita ini orangnya kasih sayang. Nah, jadilah kita ini orang yang kasih sayang, lemah lembut, jangan kasar, jangan arogan, jangan merasa benar, jangan. Wadal dawamun ala taat, ini adalah istiqamah di dalam ketaatan. Nah, nomor 3 dalnya ini nang berat dalam kita, istiqamah dalam ketaatan. Nabi menyabdakanlah, ujar Nabi, ahabbul a'mal ilallah. Nang paling amal ini dicintai Tuhan, nang paling dicintai Tuhan. Bila kawa kayak ini nah kita otomatis berpangkat Habibullah, kekasih Allah kita. Dengan amal nang ini nah, ahabbul a'mal ilallah, paling Allah cintai amal. Napa adwa muha wa inqalla, kekal, istiqomah, continue, terus-terusan, dawam, walaupun amal itu sedikit, ujar Nabi. Nah ini nang kita kuat ya. Jadi kada usah karena nafsuan kita nih beramal. Boy, om sekali datang halnya 50.000 bersalawat jerawat gin kada kawa di rumah. Diboi makan nggak ada hakon 50.000 salawat sekalinya, biaya isuknya jangan kan bersalawat, tasbihnya kada ingat mandak lagi. Nah biar kita 10 salawat nih,
Tapi pagi kita baca 10, sore kita baca 10, sampai niat kita menjemput kematian dengan 10 pagi 10 sore itu amal yang paling dicintai Allah. Itu bisa menjadi jembatan kita menjadi Habibullah. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Wal maqalatur rabi'ah wa salasun. Perkataan yang ke-34 qala Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas pulang nih. Fi maudhi'in akhar, pada tempat yang lain. Nah, ini Sidin ada di tempat lain kayak ini Sidin memanjangkan kepanjangannya zuhud. Az-zuhdu salah satu ahrufin. Zuhud itu 3 huruf. Jadi bila kita nilah nang di atas tadi, nah ketujuh menciptakan diri ini, menjaga diri ini dari dosa, berarti kita ini zuhud makamnya, itu maksudnya. Atau kita ini selalu berjalan di jalan yang menyampaikan kita kepada perjalanan Nabi, berarti kita ini zuhud. Atau kita ini kekal saja beribadah, nah berbuat taat, umpama menuntut ilmu, kita istiqamah, kita menuntut ilmu, nang paham kan nang kada menuntut ilmu, kita taruh saja. Nah, pada hakikatnya menurut Ibnu Abbas itu kepanjangan daripada dalnya zuhud. Berarti kita termasuk orang nang zuhud. Nah, kemudian lagi azai itu ujar Sidin tarkus zinah. Nah, zinah ini bukan makna zina lah. Apa tarkus zinah ini? Nah, tarkus zinah itu kada meninggalkan nang agak-agak. Jadi model apabila ada kita nih berpotensi cagar agak, jangan digawi itu. Misalnya aku hendak memakai ini, nah bila aku pakai ini cagar agak aku, nah jangan kita. Nah, ada kita ini kan tujuh benar mencari anggaran agak. Nah, ya Allah, jaga kawan yang perasaan kita nangaran agak itu mulai sepatu kuning, kaos kaki kuning, indruk kuning, itu pulang baju kuning, jilbab kuning, gincu kuning pulang kan modelnya saran agak perasa modelnya tuh. Nah hendak agak ada perlu kita nih mau jarakan manusia nih pian kada pernah selesai. Bujur lah manusia ini kayak ini pang sudah ada pernah selesai. Jadi amun kita inilah ada indikasi cagar agak lalu kita bertahan untuk ada melakukan itu, zuhud hakikatnya kita. Amin toh. Zuhud ngarannya. Kemudian haknya tarkul hawa. Nah, mahbubatun nafsi, kita ini meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh diri. No, jangan diihakan terus diri ini. Kebablasan kayaknya kita. Coba hapian nih lah, selalu mengihakan bilnya subuh, kada pun bangun, mendengar talinga orang betahrib, kayaknya gini dahulu aja, madang orang bang. Begitu pulang bang orang kayaknya gini dahulu, madang orang kamat, kayak itu harus diihakan. Cagar seumuran bersubuh mengada aja. Jangan dianuakan ini. Ngaran apa? Nah tarkul hawa ini. Bila kawa kayak itu kita zuhud hakikatnya menurut Ibnu Abbas. Jadi kita ini nah ya Allah, urusan kesenangan nafsu ini jangan diihakan terus. Sekali disakiti nafsu ini. Merasai kita ini kada mau duitnya keluarkan, kada kalau sayang jangan nafsu baik kamu dikeluarkan duit ini bersedekah ulang rasanya kada ada sedekah itu kalau asam manis kada ada menghilangkan kolesterol kada juga jangan nafsu jangan nukar ke tempat kandangan pada bersedekah no tukar ke tempat kandangan maka minta nang lamaknya aja pulang minta kautakan nang acil nang di atasnya sekali kada apa-apa. Amun rancak nih itu ya nang umur 27 tahun kurang 2 bulan nak semurat sudah. Nah bila kawa kita ini nah
kawa meninggalkan apa yang disenangi oleh nafsu. Hakikatnya ketika itu zuhud kita. Andi kira pian zuhud itu nama memakai baju betambol aja kasih tu kamari lah, belum tentu. Dikira pian ngaran zuhud itu kada beisian duniawi lah dalam hidupnya, belum tentu. Ngaran zuhud itu ketika seorang hamba Allah ini mampu meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh nafsunya. Orang itu hakikatnya zuhud. Kemudian dal, nah tarkut dunia, nah meninggalkan yang berbau dunia. Nah kayak apa yang berbau dunia nih? Min sana'il khalqi, dari pujian makhluk, ditinggalkan itu. Jangan hidup di sarabah hendak minta cari pujian orang aja. Kahulu, kahilir, kamasrik, kamaghrib, nang dicari nampak supaya manusia menyanjung, itu aja nang dicari. Orang itu bukan zuhud. Sehingga hidupnya ini penilaian antara dirinya lawan manusia. Allah hilang dalam hidupnya. Apalagi Rasulullah. Pujian makhluk aja nang disasainya ke situ kamari. Dan kita dibimbing oleh Allah. Wa minat tana'umi wa tawassu'i fil ma'akil wal masyarib wal balabis wal masakin. Dari nikmat-nikmat berluas-luas dalam makanan dan minuman. Oh, kada aku makan dulu, kada nyaman makanan. Nah, amun nang sekali-sekali itu kada jadi masalah. Ini jadi tabiat. Kada aku makan, orang itu kada berpotensi zuhud. Sin wal khasiat rahimakumullah. Wal maqalatul khamisah wa salasun. Perkataan pembahasan yang ke-35. An Hamid al-Laffaf. Laffaf itulah bukan qaf, Laffaf. Beliau ini Hamid al-Laffaf ini murid dari Hatim al-Asam. Nah, Hatim al-Asam rahimahullahu annahu atahu rajulun faqala lahu. Didatangi seorang laki-laki. Siapa? Nah, ini nakirah, dirahasiakan. Lalu laki-laki tadi berkata kepada Hamid al-Laffaf, "Ausini bima yanfa'uni fid-din." Wasiati ulun dengan sesuatu yang memberikan manfaat denganku, dengan apa tadi di dalam urusan agama. Lalu ujar sidin faqala, ij'al lidinika gilafan kagilafis suhub. Jadikanlah bagi agama engkau itu gilafan, sampul, lapik seperti lapiknya suhub Al-Quran. Nah balapik agama nina ulah jasina lapik agamane wahwa ma yasunuhu anid janas, sesuatu yang merusak atau menjaga daripada kekotoran. Jadi cari jersidin ikam agama ini supaya agama kamu itu balapik, besampul, sehingga agama ikam itu kada rusak. Kayak apa caranya yuk sampul agama nih? Nah ya nang di atas tadi termasuk jangan senang mencari pujian manusia, karena pujian manusia ini kada pernah tuntung, kada pernah selesai. Selama kita kada salah lawan Allah, selama kita kada bertentangan lawan Nabi kita Rasulullah, sudah bahagiakan itu masa bodoh dengan lisan-lisan manusia, karena manusia kada pernah selesai. Kayak Luqmanul Hakim, ya Allah. Nah, Luqmanul Hakim membawa himar nak ikam hendak tahu manusia nah iringi abah. Ya kan, ya kebah ujar Luqmanul Hakim. Orang Habsyi, orang kulit hitam Luqmanul Hakim ini, tapi hatinya bersih dan suci. Hatinya putih. Nah, ini Luqmanul Hakim saya jadi abadikan oleh Quran.
di bawah sidin himar. Abah berbuat naklah, bah. Nah dituntun oleh anak. Abah berbuat, ada mudah namanya nyambat. Tua bangka nih tuh jar, seorang tuhuk aja udah bertunggangan himar gitu. Jangan kalah anak naik seorang nama nonton. Menangan lanak jaluk manal hakim. Inggih baik. Padahal ini sudah bujur udah ini. Abah wajar kalau bertunggangan karena sidin tua. Anak wajar menuntun. Ada udah menyambat. Mendengar anak mendengar usia anak. Ayo anaknya kita turutin usianya. Abah pulang nama menuntun. Ikam membuat naik na anak na abah pulang menuntun. Di Subalah Adam pulang nama menyambat. Kakanak kada bakal itu. Kawitan udah tua. Seorang anom jaka turun abah nang membuat anak. Kada pernah selesai nusia nih pian. Jadi amun kita nih hidup menyesuaikan keinginan nusia, stres kita. Makanya nusia itu dilupakan bahasa Arabnya. Makanya berbuat mak itu napi tidak dilupakan. Jadi kita ini kada dilupakan Tuhan, kitanya hal lagi apa melupakan Tuhan. Dan Allah rahmati kita berataan. Kayak itu nak kayak kita turunan nggak berdua udah kada namanya nyambat aja lagi. Ujar Luqmanul Hakim. Nah abah turun, nah anak turun. Sidin tuntut. Di Subalah maka ada pulang namanya nyambat. Nah, badu dua tujar kada nang pintarnya. Jaka betunggang saikong. Enggak napa himar dituntun. Nah, lalu ada nang protes jangan dijelaskan bang. Amun dijelaskan ujar nang menjawab dari protes ini kada pernah jalan-jalan kita. Jelaskannya tahulah aku kan tuha jadi aku betunggang anakku anom nya kada papa itu aja dijelaskan kada pernah selesai berjalan kada menjelaskannya mau. Nah, berjalan kada kita jelaskan behimat di sini percaya mamun kita berjalan pakainya di Subalah ada pulang namanya nyambat aur menjelaskan aja jalan kada. Jadi kada pernah selesai. Kita ungkap fakta kada pernah selesai. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Siinul khasiat rahimakumullah. Qila lahuma gilapuddin. Nah ini apa gerang sampulnya agama nih wahai Hamid al-Lafaf. Pasyariatu min haitsu innaha tuta'u tusama dinan. Syariat ujar sidin sekira-kira min haitsu innaha tuta'u nang engkau itu taat dengan syariat itu dinamakan agama. Jadi syariat ini nah menciptakan dengan syariat itu kita taat kepada Allah. Nah itu ngarannya ujar sidin agama. Jadi macam-macam syariat ini, tapi syariat yang membuat kita kan jadi taat. Dengan syariat itu kita jadi sombong. Taat nih ngarannya lah sombong. Banyak. Dengan syariat itu ini syariat memang, tapi amunnya kita gawe kita malah jadi ujub. Tuh kada agama ngarannya. Nah, nangaran syariat itu nang di dalam syariat itu kita menjadi taat. Itu ngarannya agama. Wa min haitsu innaha tajma'u tusama millah. Amun tak kumpul pang syariat lawan ketaatan ini. Nah itu ngarannya millah. Ngarannya sama pang bahasa kita agama juga. Wa min haitsu innaha yarji'u ilaihi tusama mazhaban. Nah amun kita kembalikan kepadanya itu dinamakan mazhab. Kayak kita dikembali apa gerang syariat yang kita lakukan ini. Ini syariat yang dibentuk oleh mazhab Syafi'i. Qala lahu gilapuddin. Nah, tarkul kalam ila ma la budda minhu. Ngaran lapik agama ini meninggalkan berbicara kepada sesuatu nang kada kawa kada daripadanya. Jangan tapi banyak pandir kita berbahaya. Nah lalu kita kada tapi banyak berbicara
itu sebenarnya kita menyampuli agama. Wa huwa ma la yahsulul maksud min murid dunya illa bihi. Nah, sesuatu yang ada hasil maksud dari perkara dunia kecuali dengannya. Jadi amunnya cagar kada jadi duit, kada saja bepandir kita. Apa? Ini jadi duit kada apa kada bepandir kita, liur habis tahambur rakungan karing kita jadi duit kada. Jadi agama makinnya kada. Nah, minta. Qala li Sulaiman alaihissalam au Luqman. Nah, ada nah. Ini ada nama madahakan ini Nabi Sulaiman atau Luqmanul Hakim. Idza kanal kalam min fiddatin kana sukutu min zahabin. Jikalau adalah berbicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas. Tetapi kalau kita ini dengan diam orang terus berbicara, maka kita harus berbicara supaya orang itu diam. Ada masanya juga. Jangan diam itu amas terus, jangan. Kita harus berbicara agar orang itu diam. Karena ketika orang itu berbicara kita diam saja. Orang itu bicara saja ke situ kamari supaya diam orang itu. Kita harus berbicara. Ada waktunya. Wal makna idza kanal kalam bil khair kal piddah hasanan kana sukutu an syarri kadzahab bil hasan. Jikalau adalah berbicara di dalam kebaikan itu seperti perak baiknya, maka diam dari kejahatan itu seperti emas di dalam kebaikannya. Jadi kita urusan cagar jadi jahat baik diam. Walaupun ketika kita berbicara di dalam kebaikan itu hakikatnya perak. Wal makna idza kanal kalam fil khairi kal fiddah hasana kana sukutu an syarri kadzahabi fil hasan wasakit fil haq kan natik fil batil. Tetapi diam di dalam kebenaran hukumnya seperti berbicara di dalam kebatilan. Ini perlu digaris. Wasakitu fil haq, kita ini tahu itu kebenaran tapi kita diam, hakikatnya kita sama dengan berbicara dalam kebatilan. Ada boleh jadi ya. Nah, mudahan paham penjelasan tuh. Wasakitu fil haq, ini rumusnya diam di dalam kebenaran karena fil batil. Ini seperti berbicara di dalam kebatilan. Jadi kada boleh kita ini amunnya itu sebuah kebenaran, kalau kada kita bicarakan, orang kada tahu kebenaran itu, tapi kita memilih diam, maka kita dihukum akan sama lawan berbicara dalam kebatilan. Tetapi harus lihat situasi dan kondisinya juga. Sinul khasyiat rahimakumullah. Wa tarkud dunya minal amti'ah, meninggalkan dunia daripada mengumpulkan harta benda yang berlebihan. Amti'ah itu harta benda yang berlebihan. Pada usaha kita 7 buah diisi motor, memakai hari Senin lain motornya, hari Selasa lain, kada usaha. Nang sabuahnya jadi bilang 3 bulan dah kada tabaso. Seadanya aja urusan dunia nih. Nah, minta apalagi dipaksakan kalau kita kada mampu, jangan. Saat dunia ini pian saapa ada lihatin dia pian. Ayo dia pian ini kahon-kahon mukar mobil. Luar larangnya mobil itu. Batuhok pian maarit lior mau ngumpulakan duit lalu tak tukar, paling kesenangannya 3 bulan mengasah hendak guring di dalam mobil. Saja jam 11:30 menjinguk ke mobil, usut memusut. Jaka kau saparanakan guring ke dalam motor gitu. Paling 3 bulan. Imbah itu jangan memasukkan ke dalam motor. Di halaman nukupi lawan anu jagin kada lagi. Kayak itu pang dunia nih. Apalagi harga dunia ini makin balawas makin kurang nilainya. Kecuali dilawas akan benar jadi barang antik, tapi seorang udah antik dalam yang lahat. Ada apa-apa lagi. Ini dunia seadanya aja kita lah.
Tapi jangan jual pulang barit berhemat mentang seadanya kada boleh juga. Dunia ini perlu dinikmati karena Allah ciptakan dunia ini untuk kita nikmati. Cuma jangan sampai dunia ini nama nunggang kita. Mestinya dunia ini kita tunggang, kita balik dunia nama nunggang kita. Lucu kalau kita nukar sepeda motor supaya kita manunggang ke sepeda motor. Ada ini nukar sepeda motor kasih tukang mari di sahan. Ini stres sebenarnya. Nah, jadi dunia ini kita manfaatkan, kita nikmati sedemikian rupa. Jangan sampai kita nang menjadi orang nang dinikmati oleh dunia. Sin wal khasiat rahimakumullah. Illa mala buddha minhu. Nah, kecuali kita ini kada dengan itu. Ayo, nah kayak kita nih, sudah masanya kita harus memiliki gas. Jangan dikarasi lagi nang dapur gitu. Nah, ini tahan aja aku jangan kedandak nih, aku cukup dengan dunia nang kayak ini. Habis orang berjual kayu kada ada lagi. Minyak gas larang pada gas kena. Orang berjual. Nah, kada kawa ini. Ayo kita tukar gas. Kainan kayak apakah pulang semalam nah hendak listrik kalau jar. Jangan kada jadi. Kita kilometernya 450 aja kawihanya sekali mencucukkan 900 dayanya dinya habis bilang aur mencucuknya itu aja litak karena membolehkan kilometer aja kada merata lagi kita ini. Walaupun jarumai ramai ini kemakmuran tidak merata. Ada lagunya kalau itu ada hafal maulun juga baik menghafal hadis. Yang kaya makin kaya, yang gubernur itu ya kalau gubernur menyanyi itu juga. Malah tahsulu hajat illa bihi. Nang kada hasil hajat ini kecuali dengannya. Watarku, nah ini yang paling penting. Watarku mukhalatatin nas ila mala buddha minhu. Meninggalkan bergaul dengan manusia kecuali sesuatu yang kita tidak bisa lari daripadanya. Wa huwa mala yahsulul matlub ila bihi. Kita bergaul tapi pergaulan kita nang kada kawa kada dengannya. Misalnya kita di pasar kaulah kada bergaul. Nah, tapi yang cukup udah di pasar itu jam 4 misalnya pasar itu sunyi, apalagi ditungguin tutup kita tutup. Apalagi nah minta sekadarnya aja kita bergaul apa ini sudah zaman fitnah. Kita berpandir gumbili kayak nakasubala bisa jadi tapai kisahnya. Ya kalau toh jadi luar biasa. Nah, wan nasutan kasimu ila arbati aksam. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa manusia ini terbagi kepada 4 macam. Nah, di mana kita nah 4 macam ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.